Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat edukasi, pada kesempatan kali ini kita akan menginformasikan satu surat edaran penting dari Kemendikbud Bapak Ibu untuk para guru dan kepala sekolah, khususnya pada satuan pendidikan atau sekolah dalam rangka menyongsong tahun ajaran baru 2022-2023 Bapak Ibu. Apa saja isi suratnya? Mari kita simak karena ini penting buat Bapak Ibu guru dan kepala sekolah Bapak Ibu. Kami dapat kiriman surat, yaitu surat edaran dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan tahun 2022 Bapak Ibu, yaitu tentang implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri tahun ajaran 2022-2023 Bapak Ibu. Isinya sangat penting Bapak Ibu, khususnya untuk guru dan kepala sekolah dan satuan-satuan pendidikan. Mari kita lihat apa saja isinya. Yang pertama Bapak Ibu, dalam surat edaran ini diharapkan bahwa dalam rangka pemulihan pembelajaran setelah pandemi COVID Bapak Ibu, maka pemerintah menerapkan opsi 3 kurikulum, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, bahwa satuan-satuan pendidikan diharapkan sudah harus ikut implementasi kurikulum merdeka secara mandiri Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mendaftar, saya kira hampir sebagian besar sekolah-sekolah sudah mendaftar. Jadi Bapak Ibu mungkin sekolahnya masuk dalam kategori mandiri belajar atau mandiri berubah atau mandiri berbagi. Silakan Bapak Ibu untuk mengetahui di mana kategori sekolah Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu di surat keputusan dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud nomor 034/H/KR tahun 2022. Nah, di situ tentang satuan pendidikan pelaksana implementasi kurikulum merdeka pada tahun 2022-2023 Bapak Ibu. Jadi di surat keputusan tersebut, sekolah Bapak Ibu yang mendaftar, baik itu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi, nah di situ sekolah Bapak Ibu sudah termasuk dalam kategori yang mana. Kemudian jika sekolah Bapak Ibu ingin merubahnya, Bapak Ibu bisa masuk di laman http://kulum.getika.kemdikbud.go.id Bapak Ibu. Nah, yang tidak kalah pentingnya isi dari surat edaran ini juga Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu diharapkan untuk menambah wawasan tentang kurikulum merdeka ini. Bapak Ibu hendaknya mengikuti pelatihan kurikulum merdeka secara mandiri Bapak Ibu melalui platform Merdeka Mengajar, termasuk juga buku teks pelajaran dalam bentuk digital, perangkat ajar, dan dokumen terkait kurikulum merdeka. Jadi tidak ada diklat atau bintek berjenjang terkait dengan kurikulum merdeka Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu lebih dalam, masuk di platform Merdeka Mengajar, semuanya di situ sudah ada tentang bagaimana implementasi kurikulum merdeka Bapak Ibu. Selain itu, Kemendikbud akan selalu mengadakan seri webinar Bapak Ibu, baik yang diselenggarakan di pusat maupun daerah. Ini tujuannya untuk penguatan pemahaman kurikulum merdeka. Nah, informasi mengenai webinar ini dapat diperoleh dari berbagai kanal informasi Kemendikbud Bapak Ibu, baik itu melalui media sosial, grup Telegram, dan kanal-kanal komunikasi yang lain Bapak Ibu. Kemudian diharapkan juga Bapak Ibu, khususnya untuk guru dan kepala sekolah, itu harus masuk dalam komunitas-komunitas belajar di satuan pendidikan, baik di tingkat daerah dan komunitas dalam jaringan Bapak Ibu. Nah, komunitas-komunitas belajar ini bersifat inklusif atau terbuka untuk seluruh pendidik, tidak berdasarkan kategori pilihan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri Bapak Ibu. Jadi semuanya bebas, baik itu yang belajar, berubah maupun berbagi. Komunitas ini dibentuk bersama dengan sekolah pelaksana program penggerak atau SMK Pusat Unggulan, bisa juga komunitas belajar guru penggerak, bisa KKG, bisa KKS, bisa MGMP, MKKS, PKG, dan lain-lain.
atau komunitas belajar yang lain Bapak Ibu. Jadi komunitas belajar daring dilakukan melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, Kemendikbud juga menyediakan narasumber yang akan berbagi praktik Bapak Ibu, yaitu tentang implementasi kurikulum Merdeka yang sudah direkomendasikan oleh pusat dapat dihubungi melalui salah satu sumber inspirasi Bapak Ibu. Kemudian Kemendikbud juga membuka pusat layanan bantuan atau helpdesk disediakan oleh Kemendikbud Bapak Ibu melalui WhatsApp, nomornya bisa dilihat di deskripsi. Nah, yang lain yang penting lagi Bapak Ibu untuk guru dan kepala sekolah ini hendaknya membentuk tim atau kelompok kerja implementasi kurikulum Merdeka di satuan pendidikannya atau di wilayahnya, bisa dari unsur dinas pendidikan, dari satuan kepala sekolah, dari pendidik atau pengawas, penilai atau mitra yang lain Bapak Ibu. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya di dalam surat tersebut itu Kemendikbud mendorong semua satuan pendidikan atau sekolah untuk mengaktifasi akun belajar ID Bapak Ibu, yaitu dengan mengunduh dan menggunakan platform Merdeka Mengajar baik melalui aplikasi maupun melalui laman https://guru.kemdikbud.go.id. Jadi ini yang untuk Bapak Ibu guru hendaknya mengaktifkan akun belajar ID-nya Bapak Ibu. Kemudian guru dan kepala sekolah hendaknya juga secara mandiri melalui https://bit.ly/dashboard melalui dashboard https://bit.ly/dashboard/ikm/ppm untuk aktivitas belajar guru di PPM, dan bisa juga mengakses https://bit.ly/dashboard/kombel untuk aktivitas komunitas belajar Bapak Ibu. Nah, diharapkan juga di dalam surat ini bahwa pendidik atau guru dan kepala sekolah dan serta pengawas hendaknya mampu mengakses, memahami perangkat ajar dan asesmen yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu, BPM. Nah, dikatakan bahwa jika sekolah memutuskan untuk menggunakan buku teks pelajaran cetak, maka hendaknya Dinas Pendidikan dapat menginformasikan pemesanan buku teks pelajaran cetak melalui aplikasi Siplah. Bisa dapat menggunakan dana BOS atau BOP Bapak Ibu. Kemudian yang lain isinya adalah yaitu hendaknya guru mempelajari kurikulum Merdeka bersama komunitas belajar menggunakan PPM dan panduan-panduan baik yang di dalam maupun yang antar satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi ini semua adalah surat ini banyak ditujukan kepada guru-guru dan kepala sekolah dalam rangka untuk mempersiapkan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri Bapak Ibu. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga hendaknya sekolah menentukan langkah-langkah persiapan yang diperlukan dan melakukan refleksi pencapaian dari langkah-langkah tersebut. Sekolah dapat mengakses instrumen refleksi melalui laman http://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Kemudian sekolah, guru dan kepala sekolah juga hendaknya mendukung proses belajar yang berkelanjutan dalam upaya mengimplementasikan kurikulum Merdeka melalui pembentukan dan penguatan komunitas belajar. Nah, implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri ini dapat disesuaikan dengan kesiapan para guru dan sekolah, termasuk kondisi dalam sekolah dengan sarana dan prasarana yang terbatas. Nah, kesiapan yang dimaksud ini Bapak Ibu adalah pola pikir pendidik atau guru yang siap belajar untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta memberikan layanan kepada setiap peserta didik agar berkembang sesuai dengan potensi diri siswa Bapak Ibu. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi harus ada perubahan pola pikir dari guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bahwa pembelajaran itu berpusat pada siswa bukan pada guru. Kemudian guru hanya memberikan layanan kepada siswa sesuai dengan perkembangan masing-masing siswa tersebut. Kemudian Bapak Ibu, untuk guru dan kepala sekolah diharapkan mengaktifasi akun belajar ID-nya. Bisa mengunduh BPM di Play Store atau mengakses melalui laman https://guru.kemdikbud.go.id. Nah, di situ banyak modul-modul
untuk pelatihan mandiri Bapak Ibu. Kemudian hendaknya juga guru menentukan perangkat ajar, alur tujuan pembelajaran, buku teks, modul ajar, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang akan digunakan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Nah, keputusan yang perlu disepakati diantaranya adalah apakah mengembangkan perangkat ajar atau menggunakan contoh-contoh yang disediakan. Yang kedua, apakah menggunakan buku teks digital atau cetak Bapak Ibu. Meskipun di beberapa capaian pembelajaran mengalami perubahan atau pembaharuan, jadi perangkat ajar yang disediakan oleh platform Merdeka Mengajar tetap selaras dengan capaian pembelajaran yang berlaku Bapak Ibu. Kemudian untuk guru dan kepala sekolah juga hendaknya menguatkan budaya belajar di kalangan pendidik melalui komunitas belajar ini Bapak Ibu. Di proses belajar mengimplementasi kurikulum Merdeka itu perlu dilakukan secara kolektif oleh seluruh guru atau pendidik. Oleh karena itu maka perlu komunitas belajar di satuan pendidikan atau sekolah. Nah, itu menjadi wadah untuk proses belajar bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka bagi para pendidik atau para guru. Nah, strategi komunitas belajar ini dapat dipelajari di panduan komunitas dan buku saku penggerak komunitas dalam platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Kemudian berikutnya bahwa hendaknya guru melakukan asesmen formatif di awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan siswanya serta kebutuhan belajar siswanya, sehingga hasil asesmen ini digunakan untuk merencanakan pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu berkenaan dengan implementasi kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 Bapak Ibu. Demikianlah Bapak Ibu informasi sekilas tentang bagaimana persiapan yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu untuk melaksanakan tahun ajaran baru 2022-2023. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di subscribe. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.